Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi, masih tentang ilmu petung Jonggo Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Ya, petung Jonggo Jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Abuge. Ya, oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abuge di seluruh Nusantara. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Abuge. Mohon izin untuk membacakan petung Jonggo Jangkep. Ya, kali ini saya akan bacakan petung untuk pasangan Selasa Wage dan Minggu Wage. Ya, Selasa Wage itu neptunya 7, sedangkan Minggu Wage neptunya 9. Bagaimana ketika pasangan Selasa Wage dan Neptu Wage ini bertemu? Ya, yang akan menikah silahkan petung ini diperhatikan supaya jenengan tahu lelakon apa yang akan jenengan jalani. Ya, garis besar lelakonnya. Sedangkan yang sudah menikah, silahkan petung ini diuji. Ya, dicocokkan dengan lelakon hidup panjenengan, yaitu supaya fair begitu ya. Baik, saya mulai saja. Pasangan Selasa Wage dan Minggu Wage pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Pasangan ini mendapatkan angka petu songtu songo ji sernem. Ya, jatuh pada petung 6. Petung 6 itu artinya apa? Rezeki lancar. Gambarannya begini. Jadi pada awal perkawinan, pasangan Minggu Wage dan Selasa Wage ini mendapatkan dianugerahi rezeki lancar. Rezeki lancar itu gambarannya adalah apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Ya, apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Jadi obah sidik dadi, obah merono dadi. Ya, habis membeli sesuatu, tekoneh rezeki. Jadi enak ini. Selama 2,5 tahun awal perkawinan ini, rezekiku datang dari segala penjuru. Nah, itu gambaran untuk pasangan ini. Yang rezekinya lancar, ya kepenak kabeh, hidup stabil dan sebagainya. Ya, ini gambaran untuk Selasa Wage dan Minggu Wage pada awal perkawinan. Langsung untuk hadiah. Ya, selanjutnya jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Tiba angka pitunge jilisong ji serlu. Tiba petung wolu. Petung wolu artinya apa? Ini juga rezeki lancar. Wah, 2 kali rezeki lancar berturut-turut. Bagus ini. Ya, awalnya kita lihat, awalnya bagus ini. Jadi artinya selama 5 tahun awal perkawinan, ini rezekinya selalu ada. Mengalir dari segala penjuru. Dari tempat yang diduga maupun yang tidak diduga, ini akan datang. Ya, ini pasangan Minggu Wage dan Selasa Wage. Awal perkawinannya adalah demikian. Jadi enak ini. Ya, enak sekali ini awalnya. Tapi kita lihat selanjutnya, karena petung itu harus utuh, lengkap. Yang selanjutnya adalah pada jangka yang ketiga. Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Tiba angka pitunge jisong jiro ro sero. Lah, iki lagi tiba ujian. Ya, tapi apa itu petung ujian tiba loro itu? Angka loro itu artinya saling menyalahkan. Tafsir aslinya adalah saling oleh-olehan. Oleh-olehan gampangan ini. Ada sebuah kondisi di masa lalu pengambilan keputusan, dan itu ternyata meleset atau bagaimana, atau menimbulkan penyesalan, sehingga kadangkala diwelehke. Nah kan, biar tak kandani ora kena. Lah saiki mbok lakoni ngene-ngene. Ya wis resikomu, lah iku ya oleh-olehan. Dan kok bisa terjadi antar suami istri. Nah, ini kondisi yang tidak enak ini, ora nyaman. Yang lara hati dan sebagainya. Maka hati-hati dan posisi ini. Jadi ada posisi saling oleh-olehan. Di usia perkawinan, ingat usia perkawinan 5 sampai 7,5. Itu tidak hanya dengan pasangan ya. Pasangan dengan orang tua bisa terjadi, pasangan dengan mertua juga bisa, pasangan dengan saudara bisa. Bahkan jika anak sudah lahir dan besar, nanti bisa juga dengan anak. Jadi pada putaran-putarannya kesekian nanti akan muncul, bisa jadi ini akan melanda suami istri dengan anak. Ya, oleh-olehan. Tapi saya ingatkan nih Mas Mbak Yu,
Tidak usah gelisah dengan ujian-ujian ya. Tidak ada pasangan manapun yang bebas ujian. Nah, saya beritahu ya, tidak ada pasangan manapun yang bebas ujian. Semua pasangan akan diuji. Ya, walah lah kok ini ujian kayak ini, golek liyane waduh hai ngono ujian ini. Setiap pasangan ada ujian. Jadi tidak usah dipikir terlalu serius ya, tapi dijalani dan jangan pastikan untuk bisa mengetahui, karena jangan tahu akan ada kondisi saling oleh-olehan, maka jangan bisa antisipasi. Ya, itulah fungsinya mengetahui petung. Supaya apa? Supaya jenengan bisa hati-hati. Iso setitilan hati-hati. Syukur-syukur saya nyarati. Bisakah ini syarati? Bisa. Ya, konsep dasar syaratnya adalah sedekah, sodakoh. Kenapa? Ini petung islami ya. Joko jangkep itu petung islami. Jadi, musibah, bala, dan sebagainya, ujian-ujian itu bisa dikurangi. Bisa dihindarkan. Bala itu bisa dihindari dengan sodakoh. Itu konsep islaminya. Tapi bagaimana ritualnya? Ritualnya nanti pun akan ada banyak ritual yang islami. Jadi bukan dengan syarat yang aneh-aneh ya. Untuk kembang, telur dan sebagainya. Buat nonton ini pitung pure atau pitung murni islami. Jadi syarat-syaratnya dengan cara islami. Dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Ya caranya begitu. Bisa disyarati, bisa. Apakah dengan disyarati bisa dihindari pitung ini? Boten saged. Nah ini saya jelaskan. Dan apa fungsinya disyarati? Disyarati fungsinya adalah mengurangi dampaknya. Ya, lah petung iso diloncati dihindari. Lah ngopo petung kok diplumpati kabeh kan Mas Bayu. Petung itu paten, setiap gaduh nanti akan begitu. Nah, yang bisa dilakukan apa? Syarati itu adalah untuk mengurangi dampak negatifnya. Deep impact-nya dalam bahasa Inggrisnya ya. Dampak yang paling mendalamnya itu berkurang. Jadi si kudune waktu mariapo tadi ini berkurang. Ya, ini posisinya begitu. Jadi pastikan jangan bisa mensyarati. Nah, cara mensyaratinya bisa dipirsani di video lain di channel ini. Cara mensyarati petung dua nih ongko, di enter nih gitu. Nanti akan muncul. Nah itu cara-cara yang digunakan untuk petung Joko Jangkep. Semuanya islami, tidak ada aneh-aneh. Golek watu rupane kuning lah aneh-aneh. Mboten. Semuanya sesuai tuntunan. Ya hati-hati nanti terjebak pada hal-hal yang dilarang agama ya, jangan sampai. Nah ini saya lanjutkan pada jangka yang keempat sekarang. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Apa yang akan dihadapi pasangan Selasa Wage dan Minggu Wage? Si laki-laki perempuan ini sama saja ya. Laki-lakinya Selasa Wage atau perempuannya Selasa Wage, tidak ada urusan dengan gender. Ini urusannya adalah gaduan weton. Ya tidak juga digunakan. Beberapa orang mengatakan, oh pitungnya pitu ketemu ini dijumlahkan buat sakit. Karena kadangkala ada juga yang pitung pitu itu dari peton pasar yang lain. Ya, itu nggak bisa sama itu. Nah, karena itu gaduan weton itu dilihat dari wetonnya, bukan dari gaduan ongkonya. Nah, di sini. Lah ini saya lanjutkan ya. Pada jangka yang kepapat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Pasangan ini mendapatkan ongko pitung jiji jilu roserpat. Tiba pitung papat. Nah ini ujian yang paling berat di dalam pitung didapatkan ini. Walaupun tadi banyak ya, rezeki lancarnya ada 2. Nanti kan rezeki lancar lagi bagus lagi sebenarnya. Sebenarnya bagus kalau ada 3 rezeki lancar tuh bagus, sangat bagus pitung. Tapi kalau ketiban papat ini, ya sudah itu tadi sudah nyicil rezeki bagus 2. Tapi terus ketiban papat, maka dianggap tidak bagus pitungnya. Kenapa pitung papat ini? Pitung papat ini dalam tafsir pitung Jawa kuno. Ini kalau primbon disebut sebagai tipe pati. Jadi ada elemen kematian yang akan mengancam pasangan. Salah satunya, bisa dua-duanya, bisa mengancam orang tua, mertua, bisa mengancam saudara, bahkan bisa mengancam anak. Itu nek primbon, nek Joko Jangkep boten. Joko Jangkep itu menyebutnya ini adalah musibah besar. Walaupun musibah besar ya resikonya bisa meninggal. Tapi Joko Jangkep tidak berani menyebutkan tipe pati. Kenapa? Karena urusan hidup mati adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten wonten ilmu pitung manapun yang bisa menebak kematian seseorang. Ya karena itu urusannya Gusti Allah. Nah, maka disebutkan dalam Joko Jangkep adalah itu musibah gede. Ya, sak gede-gede ini musibah di dalam pitung Jawa itu adalah pitung papat. Maka disebutnya tidak bagus. Ya, pastikan dengan sakit nyarati, ada syaratinya, ada. Secara islami ada, dilihat. Konsep dasarnya tetap sama. Sedekah, mengurangi musibah dan bala.
Dilihat ritualnya, nanti dilihat ya di video lain di channel ini, cara mensalati pitung papat. 4-nya angka, di enter di YouTube nanti akan keluar. Itu pitung papat. Gambarannya bagaimana ini pitung papat musibah ini ya? Jadi musibahnya nanti yaitu akan ada ujian paling berat di sini pada pasangan ini. Jadi yang perlu hati-hati untuk pasangan ini ya, pitung papat. Karena pitung sebagus apapun yang ketempelan pitung papat dianggap jelek. Ini kodenya begitu, supaya jenengan lebih hati-hati dengan pitung papat. Itu akan dihadapi pasangan ini pada usia perkawinan 7,5 sampai 10. Jadi kalau di pitung yang lain itu, wah kok tibone ini, kopati tibone ini, tidak jelas kapannya. Kalau Joko Jangkep dijelaskan, masa itu akan terjadi pada masa-masa ini. Kisarannya adalah ini pada ini. Itu terlihat jelas kalau dalam Joko Jangkep. Kalau yang lainnya tidak secara global, gelondong. Sehingga tidak bisa siap-siap orang ngerti gelondongkan. Kalau Joko Jangkep diuraikan per bab per poinnya. Ya, dilanjutkan saiki jongkos yang kelima. Jongkos kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Pasangan Selasa Wage dan Minggu Wage ini mendapatkan angka pitung jiro jipat rosernem. Tiba pitung 6 podo sing awal mau rezeki lancar. Artinya pasangan ini dari 12 tahun ini sak putaran ya. Ketika sudah 5 kali perubahan ini sak putaran. Artinya pasangan ini sebenarnya mendapatkan dari satu putaran 12,5 tahun. Ya ada 5 kali jongko. Dalam satu putaran itu ada 5 jongko, setiap jongko 2,5. Dari 12,5 tahun putarannya itu satu putaran, 7,5 tahun diantaranya adalah rezeki lancar. 2-nya musibah. Ini artinya pitung ini sangat bagus. Sayang ada pitung 4, maka dianggap tidak bagus. Ya, secara rezeki sangat lancar sekali di sini. Tapi hati-hati dengan pitung 4. Nah ini yang perlu saya sampaikan ke jenengan, yaitu gambaran dari pasangan Selasa Wage dan Minggu Wage dalam menjalani perkawinan. Nah ini mesti harus yang protes. Loh kok mau tekan mandek 12,5 tahun? Lah 16 tahun perkawinan bagaimana? 20 tahun, 30 tahun? Kang Mas Bayu, pitung Joko Jangkep itu menguraikan perubahan perkawinan itu hanya 5 kali setiap gaduhan. Artinya apa? Ya 5 hal itu yang akan dijalani seumur hidupnya. Tetapi kan mau 12,5 tahun. Ya, jika ada lanjutannya baleni ya Mas Bayu. Nah ini kalau ajari cara ngitung selanjutnya. Baleni ini kepripun toh? Yen wis loro 0, loro setengah, 5, 7,5, 10, 12,5, sak putaran ya. Berarti lanjut no putarannya tapi pitungnya baleni. Jadi 12,5 nganti 15 tahun perkawinan iku pitungnya podo 0 nganti loro setengah. 15 tahun nganti 17,5 tahun itu pitungnya podo loro setengah nganti 5 tahun. Ini terus no Mas Bayu sak dawane jenengan. Kena SP 5 baleni meneh. Itu pitung Joko Jangkep. Nah, begini Kang Mas Bayu, nih Mas Dimas ya. Pitung itu dijabarkan untuk panjenengan bukan untuk menakut-takuti. Jangan salah jika begitu tafsirnya. Pitung itu dijabarkan supaya dengan memiliki gambaran kasar. Karena pitung hanya bisa menggambarkan secara kasar. Secara detail itu rahasia Gusti Allah dan tinggal jenengan memilih lelakon. Itu takdir yang bisa dipilih. Tapi garis besarnya adalah begitu. Dengan tahu ini jenengan bisa siap-siap. Karena setiap masalah yang dihadirkan oleh Gusti Allah itu selalu satu paket dengan penyelesaian. Tidak akan diuji seorang pun tanpa melampaui dari batas kekuatannya. Ya. Nah kok jenengan kok diuji rezeki seret terus nganti mandek rezeki ini, ya berarti mati jenengan berarti. Nah jenengan orang kuat dalam ujiannya mati, berarti selesai. Ujian dunianya selesai. Ya, dan nanti tidak ada pasangan yang tidak diuji. Semua pasangan diuji, wong menungsa di dunia untuk ujian. Maka jenengan harapannya adalah jenengan iso menghadapi ujian. Wah, ya apa tak golek liyane padha wae nanti akan diuji. Ya, itu prinsipnya demikian. Semoga gambaran ini bisa mencerahkan panjenengan dan semoga jenengan bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.